Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Dita Sudarjo. Terima kasih Dita sudah hadir di Menembus Mata Batin. Makasih. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak sih, Dit? Pernah. Seperti apa ceritanya? Padahal aku dulu nggak percaya kan, karena aku sekolah di luar lah, kita sok-sok modern, tapi beneran ada sih. Ternyata ada ya? Iya, ada. Gimana kejadiannya? Gara-gara pas itu kita lagi di Bali, liburan sama sahabat aku Nadia, masih sahabatan nih sampai sekarang. Terus kita lagi liburan di Bali, kan lagi di villa kan. Padahal itu hari itu tuh padahal harus kasih apa sih, kayak sesajenan gitu. Iya, karena ada hari besi atau hari apa gitu. Terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok kamar aku kan gitu. Terus pas itu aku mau telepon papaku, mamaku semua nggak bisa, tapi om aku yang di sebelah, tidur di sebelah, dengernya suara perempuan. Ada suara perempuan? Iya, bolak-balik. Padahal tuh udah malam banget, kita semua udah diem, dikira aku lagi pesta sama teman-teman. Masa Ternyata memang enggak. Enggak ada yang lagi bundar-mandir juga di depan. Enggak. Tapi kamu ngelihat ada sosok yang aneh nggak malam hari itu? Enggak, tapi serem banget lah tiba-tiba, karena ketok-ketoknya kayak maksa banget. Untung kita kunci kan. Dan terus-terusan? Terus-terusan. Tapi setelah itu ada yang ngelihat sesuatu, nggak ada yang lewat kah? Ternyata beneran. Kayaknya saudara aku sih pas masih yang kecil ya. Tapi dia kayaknya nggak mau cerita banyak karena udah trauma. Udah ketakutan duluan ya. Iya. Baik, Dita, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki penjaga gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fandi. Jadi kata salah satu orang pintar di daerah sana, emang mau jadi tumbal, sudah bentar lagi mau diakad nikah ya. Diakad nikah, dinikahi dengan sosok gaib gitu? Betul. Sampai saat ini masih terhantui tiap malam. Apa yang menghantui?
ya kayak bentuk-bentuk nyai datang gitu, terus ada bau suara ombak, bau laut. Itu pembantu rumah tangganya masih bekerja di rumah? Sudah tidak. Setelah itu tahu, saya disadarkan, ternyata saya udah 1 bulan tidak pulang-pulang. Siapa yang menyadarin itu siapa? Ada salah satu orang pintar di daerah Jawa Barat. Terus saya dimandiin di sana, 3 kali saya mandi. Lalu alhamdulillah bisa keluar Apanya? 3 sosok ternyata yang menempel di tubuh saya, Teh. Kiri, kanan, belakang. 3 sosok itu bentuknya seperti apa? Yang satu, kata pengakuan saya pun melihat pas dimandiin, keluar semua itu 3-tiganya. Serem banget. Ada sosok monyet, ada sosok hitam, ada perempuan rambut panjang. Itu Mas Fandi ngelihat langsung? Pas Bukan saat, dalam mimpi gitu maksudnya? tidak, itu pas saat saya mandi langsung keluar. Setelah itu apa rasanya? Rasanya sampai sekarang ya setiap saya tidur ada ya, jadi lihat penampakan pocong, terus genderuwo, sosok hitam itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai saya insomnia lah, nggak bisa tidur. Tapi aku gak ada pertanyaan, apa salahnya kamu ya? Kok pembantu kamu tega jadiin kamu tumbal? Tidak, kita manusia tidak tahu kan. Jadi memang pura-pura bekerja atau setelah bekerja tiba-tiba punya perjanjian pesugihan dan minta bertumbal? Sepertinya sih pura-pura, kata. Dari awal, jadi Dari niatnya awal. emang untuk mencari tumbal? Betul, datang Jakarta teh, dia nyari perjaka teh, untuk dinikahi oleh Ibu Ratu. Oh. Tujuannya Mas Fandi datang ke Menembus Mata Batin untuk apa malam ini? Untuk membersihkan aura-aura negatif seperti masih ada sampai saat ini. Oke, saya minta tolong ke Kak Roy untuk membantu saya. Baik. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi ya Mas Fandi ya. Biar bersih Kasihan karena banget, menyeramkan. Gak bersalah ya. jadi Nggak tahu tumbal. apa-apa Iya. jadi tumbal. Aku juga pernah, temen aku pernah jadi tumbal beneran loh, sampai keguguran terus. Padahal dia nggak tahu apa-apa Gak tahu dan nggak apa-apa. pernah melakukan Iya, ritual keguguran apapun. mertuanya. Iya, jadi tumbal mertuanya, kasihan. Aku lihat dia bener-bener sengsara terus, pendarahannya lama. Kalau cewek kita kan dapet ya, Iya. ngomong aja kita dapet cuman paling lama seminggu lah ya. Ini 2 bulan. Aku bener, Terus berdarah. iya, terus aku kan liburan sama dia. Bila kasur aku berdarahnya banyak Darah banget. semua. Gue sampai kayak, aduh kok begini banget Iya, ya. iya, Gue iya. tidur sama lu gitu kan, ketemu kan sahabat aku berdarah lama gitu. Serem Sampai sih. iya. Tapi beneran pas dia cerai sama suaminya, dia putus hubungan, sembuh total. Baik-baik aja gitu. Terus dia jadi nggak depresi, dulu kan melo. Oh, jadi berubah karakternya. Baik, kita akan lihat ya apa pendapat teman kami dari masalah yang lagi dihadapi Mas Fandi. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan solusi dan bersih dari aura-aura yang negatif. Kami akan ajak Mas Fandi untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fandi mendiami nomor rumah 19 dengan tanggal lahir 12 Juni 1994. Kehidupannya dipenuhi oleh ilmu gaib. Saya melihat ia sosok yang menjadi korban ilmu gaib. Sifatnya yang baik hati dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencelakainya. Saya mencium bau aneh mengelilingi tubuh Fandi. Dari mata batin saya, Fandi menjadi tumbal ilmu gaib. Saya melihat kehidupannya penuh dengan kegelapan, dan ia menjadi ketakutan karena sosok makhluk tersebut. Saya melihat di diri Fandi, sosok hitam berbulu besar, bermata merah. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Akhirnya ketemu juga ya. Iya, akhirnya. Silakan duduk. Kita Hai. Fandi dengan tanggal lahir 12 bulan 6 1994 dengan nomor rumah 19. Fandi telah
dijadikan tumbal oleh pembantu rumah tangganya. Waktu itu sempat hilang 1 bulan dan katanya sering melihat sosok ratu berselendang hijau dan bau aroma laut ya. Dan belakangan ini justru sering melihat sosok-sosok gaib. Waktu itu pernah datang ke seorang dukun untuk dilakukan pembersihan dan sebenarnya katanya sudah normal. Setelah dimandikan ada 3 sosok yang keluar dari badannya seperti ada monyet, ada perempuan dan lain-lain. Ya, malam hari ini mau dilihat dan mudah-mudahan dibersihkan dari aura negatifnya. Saya melihat Mas Fandi, tiba-tiba saya juga melihat sosok raksasa atau genderuwo ya, bisa saya bilang seperti itu. Bulunya banyak sekali dan bulunya banyak sekali dan saya merasakan Fandi dan makhluk astral ini sudah bersatu lama. Jadi kayak seperti genderuwo yang udah lama dihuni dan dia suka wanita-wanita cantik juga. Entah kenapa suaranya jadi berubah ya. Layan nafasnya berubah. Itu yang saya lihat. Dia bilang telah melakukan ritual dengan mandi di seorang dukun dan keluar 3 sosok gaib dalam dirinya. Tapi Roy ngelihat justru masih ada ya. Justru kalau saya lihat masih ada ya. Kenapa Mas Fandi? Sebentar. Ini apa itu ya? Ini serem banget ya. Ini gak main ya ini. Bener-bener kasus yang... Kenapa ya Fandi Roy? Aduh. Tampaknya Suaranya berubah loh. sosoknya yang saya gambar ini, yang ada di badan dia itu nggak suka kalau saya gambar. Jadi Ini sosok yang kamu gambar. dengan mata yang seperti mata yang melotot dan Ini bukan Fandi lagi ya? saya rasanya bukan Fandi lagi, tapi saya akan pancing dia untuk keluar. Gue takut. Roy, jangan Roy. Oke, kita harus tenang. Kita harus tenang. Ya Allah, harus apa tuh lah? Ini dia. Si Allah kecampur. Ulah campur. Apa itu? Mas Fandi, jangan ikut campur. Dia nggak suka kayak yang digambar. Sukanya. Mas Fandi. Mas. Kita Apa dipindahin aja dit aja. Maaf kak. Loh, Enggak, maaf. Tadi lepas kontrol, maaf. Mas Fandi. was kontrol. Iya, saya. Udah nggak apa-apa. Oke. Udah nggak apa-apa. Udah dit. Bener. Dit, udah. Duit di mana? Udah duduk di kursinya. Maaf. Emang suka apa? Mas Fandi, ini Mas Fandi. Ya, saya. Tadi kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Tidak. Astagfirullahaladzim. Kok ke penonton kita, Roy? Ada perang ilmu nih di sini. Mas Fandi awas. Ini ada pengaruh kekuatan gelap loh di antara dua-duanya. Kayak Ini dia nggak suka sama sosok yang dalam dirinya Mas Fandi ya? ada 2 makhluk nih sekarang. Ambil air. Oke. Tolong pisahin. Ditarik. Itu bisa di take out nggak? Bentar. Saya butuh ini. Dipegangin yang itu. Penonton kita pegangin.